Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis yang sangat penting berkaitan dengan bagaimana usaha kita sebagai manusia untuk menghindari hal-hal buruk dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan dunia ini dan tentunya juga untuk kehidupan akhirat kita. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada pesawat di India yang terjatuh pada tanggal 12 Juni. Baru take out beberapa saat, kemudian tidak berhasil take out, kemudian jatuh dan menghantam sebuah asrama mahasiswa kedokteran. Semua penumpang itu wafat, meninggal, kecuali satu orang saja. Semua penumpang lebih kurang 130 orang, ditambah awak kabinnya 12 orang, hanya satu yang Allah berikan selamat. Dan ditambah terserah 38 orang mahasiswa yang tinggal di asrama itu juga meninggal dunia. Ini kan musibah. Dan tidak satu pun orang yang ingin mendapatkan musibah. Lalu bagaimana cara Rasulullah atau cara dalam agama kita, apa usaha kita bisa lakukan untuk menghindarkan hal-hal buruk yang datang secara tiba-tiba? Maka sebetulnya banyak cara. Di antaranya hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan, dari beberapa perawi, di antaranya dari Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmizi, Imam Ahmad. Berarti dari jalur periwayatan yang banyak. Ini menunjukkan hadis ini makbul. Sebagian mengatakan hadis ini hasan. Hasan adalah kategori makbul setelah hadis sahih. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yusbih, siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan hina yusbih, pada saat subuh. Berarti ini sudah masuk subuh. Sejak terbitnya fajar sampai nanti terbitnya matahari, itu waktu subuh. Tentu waktu subuh dalam menyebut berzikir tentu setelah sholat subuh itu. Karena dari waktu fajar menjelang sholat subuh kita melaksanakan sholat sunat fajar, sholat subuh. Setelah itu baru berzikir dengan zikir yang lain. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang berkata ketika waktu subuh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah tidak akan datang mudarat, tidak akan ada sesuatu yang mendatangkan mudarat, baik yang ada di langit, di bumi ataupun di langit. Nah, itu mana lafaz hadis, wa huwas sami'ul alim, dan dia itulah karena bahasanya wa huwa, dan dia itulah Allah as-sami', maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Nah, membaca itu dalam riwayat disebutkan salasa marratin, dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali. Lam yusibhu fi yaumihi faja'atu bala'in. Lam yusibhu, dia tidak akan ditimpa, fi yaumihi, pada hari itu, artinya dari waktu pagi sampai pada waktu sore. Faja'atu bala'in, faja'atu itu sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Dalam syarah hadis biasa dikatakan makna faja'atu ja'a bitta, atau faja'atan, datang secara tiba-tiba. Bala'in, ujian, musibah, bala, ini sudah menjadi bahasa kita. Maka siapa yang mengatakan tadi lam yusibhu fi yaumihi, dia tidak akan ditimpa musibah fi yaumihi, pada hari itu, faja'atu bala'in,
Itu bala yang datang secara tiba-tiba. Nah, wa man qalaha hina yumsi. Lalu siapa yang mengatakan atau berzikir dengan zikir itu hina yumsi, saat masuknya waktu petang. Waktu petang itu sejak setelah waktu sholat asar sampai kepada waktu subuh. Petang itu setelah waktu asar sampai menjelang isya kira-kira. Nah, siapa yang mengatakan pada waktu petang hina yumsi lam yusibhu fi lailatihi faja'atu bala'in, maka dia tidak akan ditimpa oleh musibah berupa bala yang datang secara tiba-tiba. Nah, ini begitu tegas dan jelas hadisnya. Maka amalkan zikir ini setiap pagi dan petang. Namun sebetulnya banyak lagi zikir-zikir yang lain yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah menyusun, mereka namakan dengan zikir maksurat. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca pagi dan petang, itu sangat luar biasa. Kalau bisa untuk diri kita masing-masing, wajibkan membacanya setiap subuh dan setelah pada waktu petang. Di antaranya ada Al-Fatihah, awal Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, kemudian 2 atau 3 ayat terakhir akhir surah Al-Baqarah, 3 qul, itu minimal sekali. Itu zikir-zikir pagi dan petang. Tambah dengan doa-doa di antaranya doa yang kita bahas di dalam hadis ini. Jadi jangan lupakan membaca ini. Ini jelas Rasul mengatakan tidak akan ditimpa oleh faja'atu bala'in, bala yang datang secara tiba-tiba. Mungkin kita juga berpikir, bukankah bala itu sudah menjadi takdir? Iya. Apakah dengan begitu, dengan zikir ini bisa menolak takdir? Nah, dalam cara ulama tidak begitu. Artinya ini usaha kita sebagai hamba Allah menghindarkan hal-hal yang buruk seperti kecelakaan, musibah, termasuk juga yang menyebabkan kematian mendadak. Nah, semua ini adalah hal-hal yang buruk. Ini hanya usaha kita sebagai hamba. Andaikan berlaku juga pada diri orang yang berzikir seperti ini, itu artinya Allah sudah menetapkan kebaikan pada dirinya. Mungkin dia husnul khotimah, nah, karena dia sudah berzikir dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan tentu itu jauh lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Maka bertawakal dan bersabar. Nah, inilah hadis pada subuh hari ini yang berisikan apa usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan perkara-perkara buruk pada hari-hari yang kita lalui. Perkara buruk itu bukan hanya berupa musibah seperti itu, tetapi hal-hal yang tidak baik buat kita. Walaupun mungkin hal itu secara naluri nafsu itu menyenangkan, tapi buruk, maka itu juga termasuk perkara buruk yang akan dihindarkan dengan permohonan dalam hadis ini. Demikianlah hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.